Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas IPA. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini saya akan meralat satu soal di part optik. Ini adalah salah satu soal fisika pada latihan soal pretest PPG IPA SMP. Oke, terima kasih sebelumnya kepada akun Aruzivi yang sudah teliti ya mengoreksi soal ini. Ini saya akan jabarkan bagaimana prosesnya pada perhitungan optik. Oke, ini adalah soalnya optik. Jadi ada benda berada di depan cermin cekung dan bayangannya tampak seperti pada gambar. Dilihat di sini ya. Ini ada titik F yaitu jarak titik api atau titik fokus 12 cm. Kemudian benda di sini tertulis 1 cm dan yang putus-putus ini berarti bayangannya 3 cm. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 16 cm, diperoleh bayangan bersifat. Di sini dikatakan benda mau digeser menjauhi cermin. Artinya kita harus tahu terlebih dahulu letak benda sebelum dia dijauhi. Nah, 1 cm ini bukanlah letak bendanya. Kalau kita lihat ya, kalau 1 kan nggak mungkin. Ini 12, kalau 1 harusnya di sebelah sini. Maka ini bukan jarak bendanya, tetapi ini adalah tinggi bendanya. Lihat juga bagian yang ini 3 cm, maka ini adalah tinggi bayangannya. Jadi di sini HO-nya, kemudian ini HI-nya. H0 atau H1 boleh, atau HO atau HI boleh. Yang pasti ini benda, ini bayangan. Oke, kemudian sudah diketahui jarak fokusnya. Untuk menentukan tadi di mana letak bendanya, kita terlebih dahulu cari dulu perbesaran bayangannya. Jadi perbesaran bayangan adalah HI per HO atau H1 per H0, 3 dibagi 1 berarti perbesarannya 3 kali. Kemudian perbesaran bayangan selain rumusnya bisa ini juga bisa jarak bayangan dibagi jarak benda. Nanti kita dapat nih di sini ya persamaannya. Kita masukin M-nya tadi udah dapat 3, kemudian SI per SO. Sampai di sini caranya masih sama nih yang kemarin, nanti agak beda di bawahnya. Kali silang berarti 3SO sama dengan SI, maka SI-nya atau jarak bayangannya adalah 3 kali jarak bendanya. Kuncinya di sini, di bagian ini. Untuk mencari jarak benda dan jarak bayangannya masing-masing, atau kita butuhnya jarak bendanya saja ya, maka kita pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI, atau 1 per S0 ditambah 1 per S1, sama aja ya. Intinya ini benda, yang ini bayangan. Kita masukin angkanya. Kalau kemarin dijabarkan ini langsung masuk angkanya. Nah, tapi sebenarnya kata kuncinya di sini. Benda ini terletak di ruang 1. Jarak dari titik pusat cermin dengan titik F ini namanya benda berada di ruang 1. Dari titik F ke titik 2 kalinya F. Kita anggap di sini 2 kali F ya. Jadi ini F12, maka 2 kalinya F atau P disebut boleh, ini adalah 2 kali 12 yaitu 24. Nah, jarak dari F dengan 2 kali F ini adalah ruang 2. Setelahnya 2F ini adalah ruang 3. Di dalam cermin namanya ruang 4. Jika benda, di sini benda awalnya, jika benda berada di ruang 1, maka sifat bayangannya adalah, ini sifat bayangan yang dihasilkan ya, maya, tegak. Kalau maya pasangannya tegak, jadi benar ya, nih tegak. Dia tidak terbalik posisinya, maya, tegak, dan diperbesar. Sesuai dengan yang digambar ya. Dia tegak, maya, kemudian diperbesar, ukurannya lebih besar, 1 dengan 3. Nah, kata kuncinya di sini. Jika bayangan itu maya, maka nilai SI atau S1-nya atau jarak bayangannya ini bernilai negatif. Nah, ini yang kemarin saya kurang teliti ya, kita perbaiki di sini. Nah, sekarang kita masukkan di sini 1 per F-nya. Berarti 1 per 12, F-nya udah ada. Kemudian 1 per SO, SI-nya kita ganti ini ya. SI itu adalah 3 kali SO. Maka di sini nih bedanya. Ditambah 1 per min 3 SO. Ya, negatif. Oke, di sini ya. Jadi berubah di sini negatif, karena ke bawahnya jadi berubah. Kita masukin lagi. Kita lanjutkan perhitungannya. 1/12 sama dengan 1 per SO min 1/3 SO ya kan. Ini kan plus sama min jadi min ya. Kita samakan penyebutnya. Jadi 1/12 sama dengan 3 per 3 SO. Ya, ini kan dikali 3 dikurang 1 per 3 SO. Maka menjadi 3 kurang 1, 2 per 3 SO. Baru kali silang ya. Kali silang menjadi 3 SO sama dengan 12 kali 2, 24. Maka SO-nya
24 dibagi 3 sama dengan 8. Beda ya sama yang kemarin. Baru ini lebih masuk akal. Kalau 8 letaknya memang benar di antara titik 0 dengan 12. Kemarin kan ketemunya SO-nya 16. Oh, 16 harusnya di sini, jadi memang nggak masuk akal nih. Nah, ini baru masuk akal sesuai dengan yang ada di gambar. SO-nya 8. Maka kalau SO-nya 8, jika benda digeser, barulah kita ke sini ya. Ini benda pertama, kemudian bendanya digeser. 16 menjauhi cermin. Ucuk-ucuk berarti dia mundur, berarti makin jauh, maka jarak benda yang kedua menjadi 8 awalnya, kita tambah 16. Maka dia menjadi 24 cm. Di manakah 24? Nah, kita udah cari angkanya tadi 24 ini, ternyata tepat di titik 2F. Ya, tepat di sini di titik 2F. Atau ada referensi lain yang mengatakan ini P, ada M, boleh bebas ya. Intinya nilai di sini adalah 2 kalinya titik F. Maka dia tepat di 2F. Kalau tepat di 2F, bayangannya yang dihasilkan adalah, kita kesini dikit ya, sudah tidak maya lagi tapi nyata. Temannya nyata adalah terbalik. Tepat di 2F ini adalah sama besar. Nah, jadi jawabannya nyata terbalik sama besar. Yang B. Kalau benda di ruang 1, bayangannya seperti ini, maya tegak diperbesar. Kalau benda tepat di titik F, bayangan yang terbentuk tidak terhingga. Kalau di ruang 2, bayangan yang terbentuk nyata terbalik diperbesar. Tepat di 2F nyata terbalik sama besar. Di ruang 3, nyata terbalik diperkecil. Jadi, jawabannya yang B. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.